Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah dan perjamuan kudus pada minggu ini. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian KPPK nomor 26, Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Nampaklah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku pun apapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Nampaklah penebusan mulia baginya. Mari kita mendengar nas pembimbing pada pagi ini yang terambil di Lukas pasal 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam parungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita bersaat teduh. Ibadah kita pada pagi ini terjadi hanya karena pertolongan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita kembali lagi memuji Tuhan dengan pujian Natal. Dunia gemar dan soraklah.
bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gema dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita akan bersaat teduh, jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa, mari kita mengintrospeksi hati dan pikiran kita masing-masing. Apakah ada dosa yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita menghalangi kita datang ke hadapan Tuhan. Sebab itu, mari pada pagi ini kita akan berdoa, kita akan memohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami menyadari diri kami adalah orang yang berdosa. Orang yang bersalah di dalam tutur kata kami, di dalam perbuatan kami, di dalam tingkah laku kami. Tuhan, Kau ampuni dosa kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membasuh dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, di dalam hati, di dalam pikiran kami, di dalam perbuatan kami, di dalam tata kata kami, Tuhan. Tuhan, kami bersalah, kami berdosa, Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk pengampunan-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, pada pagi ini kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk gereja kami, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, Engkau telah memimpin, Tuhan, untuk semua penyusunan program sudah kami selesaikan, Tuhan. Dan sudah kami sosialisasikan ke jemaat, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, semua boleh berjalan lancar. Tuhan, kiranya program-program yang kami susun boleh kami aplikasikan di tahun depan, Tuhan. Kau pimpin kami, Tuhan. Tuhan, kami sesungguhnya tidak mengerti dan kami tidak tahu rencana ke depan bagaimana, Tuhan. Tuhan, apakah tahun depan masih terus pandemi atau sudah lepas dari pandemi? Sesungguhnya kami tidak mengetahuinya, Tuhan. Tuhan, kami berharap, Tuhan, kiranya dengan adanya vaksin COVID-19 bisa melepaskan kami dari pandemi ini, Tuhan. Tuhan, kami mohon, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, di mana pilkada di seluruh Indonesia boleh berjalan lancar, Tuhan. Tidak ada gangguan yang berarti, Tuhan. Semua berjalan dengan baik dan aman, Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya yang terpilih bisa
memimpin 5 tahun ke depan, baik wali kota maupun gubernur Tuhan, maupun bupati Tuhan. Kiranya mereka boleh melaksanakan janji-janji politik mereka Tuhan. Dan bagi yang kalah Tuhan, kiranya mereka tidak membalas atau tidak membuat kerusuhan Tuhan. Kami mohon Tuhan, aparat keamanan, TNI, Polri boleh menjaga keamanan negara kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk anggota jemaat kami yang lemah tubuh Tuhan. Khususnya bagi anggota jemaat yang sudah usia indah Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Engkau berikan juga masa-masa di mana mereka harus dengan sabar menanti lepas dari pandemi ini Tuhan. Sehingga mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memberikan kesabaran, memberikan ketenangan kepada jemaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan membaca bacaan bertanggapan Adventus 3 nomor 64. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bersorak-soraklah dan bersukacirialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu perhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 91, Dengar Malak Memuji. Dengar
malah memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malah memuji, mulia bagi Sang Raja. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malah memuji, mulia bagi Sang Raja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan di hadapan Tuhan. Tuhan, jika dibandingkan dengan berkat dan anugerah-Mu, maka persembahan kami tidaklah berarti. Tapi Tuhan, sebagai bentuk penghormatan kepada Engkau dan rasa syukur kepada Engkau Tuhan, biarlah persembahan ini kami berikan di hadapan Tuhan. Biar Engkau menerimanya dengan senang hati. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kau berkati Tuhan juga majelis yang akan mengelola keuangan ini Tuhan, sehingga boleh menjadi kesejahteraan bagi jemaat di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Eva. Mari kita mengangkat satu pujian seperti rusa rindu air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus,
Penginjil Eva, dipersilakan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau melihat akan setiap hati kami masing-masing. Sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan, seperti rusa yang rindu akan air. Demikian pula hati kami yang haus akan firman-Mu. Urapilah setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami yang mendengar, agar melalui kebenaran firman Tuhan, kami diteguhkan, ditegur, diperbarui untuk hidup semakin serupa dengan Engkau. Permuliakanlah diri-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita bersama-sama merenungkan satu tema yang berjudul Palungan Tanda Tiada Tempat. Nas bacaan kita pada hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, kemudian disambung di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kemudian di ayat yang ke-11 dan 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada bulan Juli yang lalu saya melahirkan anak kedua. Sebelumnya saya bersama suami mempersiapkan segala sesuatu untuk kelahiran anak kedua kami. Kami mempersiapkan pakaian, selimut bayi, dan mendiskusikan tempat di mana saya akan melahirkan. Bahkan kami tiap bulannya pergi ke dokter untuk memeriksa bayi yang ada di kandungan ini dan yang nantinya akan menolong saya dalam proses melahirkan. Semuanya itu dilakukan supaya saya bersama bayi yang akan lahir ini berada di tempat yang layak, aman, hangat, dan tenang. Namun dalam pembacaan kita pada hari ini justru sebaliknya. Tidak ada pakaian, selimut bayi yang hangat, dokter yang menolong proses lahiran, dan tempat yang layak dan nyaman. Yang ada hanyalah sebuah penginapan yang dilengkapi dengan palungan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah Yusuf dan Maria tidak mempersiapkan kelahiran dengan baik? Apakah mereka tidak memikirkan anak yang dilahirkan yang adalah Tuhan itu kedinginan dan tidak nyaman? Apakah mereka tidak menyadari bahwa tempat yang dipakainya itu adalah tempat yang tidak layak untuk bayi Yesus yang adalah raja di atas segala raja? Saya merasa mereka memikirkannya. Mereka sama seperti kebanyakan orang yang akan mempersiapkan proses lahiran. Tetapi karena ada perintah dari Kaisar Agustus untuk melakukan pendaftaran,
Lebih dari itu Bapak Ibu, mereka berdua taat pada perintah Allah untuk menggenapi rencananya bagi keselamatan umat manusia. Mereka tinggal di penginapan dan genap waktunya bagi Maria melahirkan bayinya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penginapan yang seperti apa yang dipakai oleh Maria untuk melahirkan bayinya? Bapak Ibu, penginapan yang dimaksud dalam bagian ini bukanlah penginapan yang biasa dipakai orang untuk beristirahat. Ada tempat tidur yang nyaman seperti hotel atau motel lengkap dengan sarana-sarana yang lainnya. Tetapi penginapan ini adalah sebuah tempat di mana seseorang berhenti sementara untuk melepaskan hewan tunggangannya dari muatan yang dibawanya. Jadi suatu tempat di mana seorang untuk berhenti sementara untuk apa? Untuk melepaskan hewan tunggangannya ini yang memiliki muatan yang telah dibawa. Dan di tempat itu dilengkapi palungan, tempat meletakkan makanan untuk hewan makan di situ. Di tempat itulah Maria melahirkan anaknya yang sulung dan dibungkusnya dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Mengapa palungan? Bapak Ibu, palungan tidak hanya menggambarkan ketiadaan tempat, tetapi palungan menggambarkan penolakan. Bapak Ibu, kelahiran Mesias telah dinantikan oleh umat Allah. Janji kedatangan Mesias sudah dinubuatkan oleh para nabi. Salah satu nubuatan tentang kelahirannya itu terdapat dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu, ayat ini memberitahukan di mana kelahiran Sang Mesias itu, yaitu Bethlehem. Bethlehem berarti rumah roti. Bethlehem disebut juga sebagai kota Daud. Matthew Henry berkata, Bethlehem berarti rumah roti. Tempat yang cocok bagi Kristus untuk dilahirkan. Karena dia sendiri adalah roti hidup. Roti yang turun dari sorga. Bethlehem adalah kota Daud. Tempat Raja Daud dilahirkan. Dan karena itu di sana juga ia, yaitu Kristus yang adalah anak Daud, harus dilahirkan. Bethlehem adalah kota Daud. Tempat Daud dilahirkan dalam kemiskinan untuk menjadi seorang gembala. Begitu juga Kristus Yesus. Sayangnya Bapak Ibu, nubuat Mesias yang telah didengar oleh umat Allah, bahkan para imam pun telah menyelidiki akan nubuat tersebut. Mereka tahu di mana Mesias itu dilahirkan. Nyatanya mereka tolak dan abaikan. Sang roti hidup yang memberi kehidupan itu justru ditolak. Keturunan Daud yang kerajaannya kokoh untuk selama-lamanya pun ditolak dan diabaikan. Yohanes 1 ayat 11 dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mereka tidak peduli dengan kehadiran Mesias yang adalah juru selamat. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka sehingga mereka tidak melihat akan kehadiran Sang Mesias. Hal ini dapat terlihat di ayat yang ketiga. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Perintah Kaisar untuk melakukan pendaftaran membuat orang-orang Yahudi yang pada waktu itu adalah tawanan kerajaan Romawi disibukkan untuk melakukan pendaftaran. Sehingga mereka
tidak sadar akan kehadiran Sang Mesias. Mereka membiarkan Mesias yang dinantikannya itu terbaring di palungan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, kita pun pernah menolak Yesus Kristus. Di saat kita sibuk dengan urusan kita, di saat kita sibuk dengan pergumulan hidup kita, di saat kita menghadapi yang namanya penderitaan, di saat kita mungkin di dalam pailit, di saat situasi yang tidak memungkinkan, kita pernah menolak Yesus. Bahkan yang lebih parah, ketika firman Tuhan disampaikan, kita pun menolaknya. Mengapa kita menolak Yesus? Kita menganggap diri kita mampu, kita menganggap diri kita bisa, kita menganggap diri kita kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Mengapa kita menolak firman yang disampaikan? Kita berkata, oh firman Tuhan itu bukan untuk saya, tapi untuk dia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau boleh jujur, sebenarnya kita membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan dan menolong kita. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita kepada Sang Terang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang dan menawarkan dirinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Itu kata Yesus. Ketika Yesus datang dan mengetuk pintu hati kita, jangan tolak. Jangan seperti umat pilihan Allah, menolak dan mengabaikan sang bayi yang lahir, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Mengapa palungan? Palungan bukan hanya ketiadaan tempat, tetapi tanda kemiskinan. Bapak Ibu, Fransiskus dari Asisi menganggap bahwa kelahiran Yesus dalam sebuah palungan merupakan pernyataan tertinggi dari kemiskinan yang anak Allah bebankan pada dirinya sendiri. Yesus Kristus yang adalah raja di atas segala raja, justru tidak lahir di kerajaan atau di sebuah istana, bahkan tempat bersalin yang bagus, tapi justru di tempat penginapan yang dipakai untuk hewan beristirahat, dan di sanalah Tuhan diletakkan di dalam palungan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah Yusuf dan Maria cukup miskin untuk tidak bisa mencari tempat yang bagus untuk melahirkan bayinya? Apakah mereka tidak memiliki uang untuk menyewa penginapan? Tentu tidak. Yusuf dan Maria bisa mencari tempat yang bagus, tetapi mereka tidak mendapatkannya, kata firman Tuhan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan yang utama yang dapat kita tahu adalah Allah telah menentukan kelahiran anaknya yang tunggal ini dengan kemiskinan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, palungan tanda kemiskinan sebenarnya ingin menjelaskan bagaimana Mesias datang untuk menjangkau mereka yang papa dan marginal. Coba kita bayangkan kalau Yesus lahir di istana, maka mereka yang tersingkirkan papa dan yang diabaikan ini tidak akan pernah menjumpai Yesus yang lahir di istana. Hal ini dapat kita lihat di ayat selanjutnya, di mana Lukas mencatat bahwa berita kelahiran Yesus Kristus itu disampaikan oleh malaikat kepada para gembala.
Siapa para gembala? Kita tahu mereka adalah seorang yang bekerja menggembalakan domba. Namun bukan masalah itu yang utamanya. Pekerjaan menggembalakan domba ini adalah pekerjaan yang paling hina. Ini yang perlu kita garis bawahi. Pekerjaan yang paling hina. Mereka tidak boleh berada di pertemuan-pertemuan umum. Bahkan mereka itu disingkirkan, Bapak Ibu. Mereka ini adalah kaum-kaum marginal. Dan menariknya justru berita kelahiran Yesus Kristus sampai kepada mereka. Hal ini dikatakan di ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata bagimu ini menjelaskan bahwa sang juru selamat lahir bagi manusia. Tidak hanya orang-orang Yahudi pada waktu itu yang punya kedudukan, tetapi juga para gembala yang miskin, yang tersingkirkan dan tidak berharga ini. Bagimu menunjukkan sebenarnya bagi semua orang. Dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus Kristus yang adalah juru selamat lahir di kota Daud, mereka segera pergi menjumpai bayi yang terbungkus dengan kain lampin di dalam palungan. Hal ini menunjukkan iman para gembala kepada Yesus Kristus yang baru lahir itu. Bapak Ibu, kemiskinan dan kekurangan yang mereka jumpai dalam Kristus Tuhan itu tidak mengguncangkan iman mereka. Iman para gembala. Sebab mereka sendiri mengetahui apa arti menjalani kehidupan dalam persekutuan yang menyenangkan bersama dengan Allah dalam keadaan miskin dan kekurangan. Bapak Ibu, di sini saya melihat bahwa kehadiran Yesus Kristus ini justru menjadi berkat bagi mereka yang tersingkirkan, berkat bagi mereka yang tidak berguna, berkat dan bagi mereka yang tidak dianggap oleh dunia. Ketika yang lainnya menolak dan tidak mempedulikan kehadiran Yesus Kristus, justru Yesus jangkau mereka para gembala. Agar apa? Mereka merasakan kekayaan anugerah yang besar, sehingga mereka menikmati persekutuan dengan Allah. Perhatikan di sini. Kristus datang dalam kemiskinan supaya orang yang percaya kepadanya, orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus merasakan kekayaan anugerah dari Allah agar mereka merasakan persekutuan dengan Allah. Efesus 1 ayat 7 dikatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, hal ini mengingatkan kembali akan siapa diri kita di hadapan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang menerima anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Tetapi menariknya, kabar baiknya, Tuhan Yesus mengangkat kita agar kita memperoleh kekayaan akan anugerah Tuhan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kehadiran kita pun dinantikan oleh mereka yang belum percaya. Supaya mereka melihat Yesus yang miskin itu, mereka dapat mengenalnya dan mereka boleh melihat akan betapa kayanya anugerahnya yang diberikan kepada mereka yang berdosa. Mengapa palungan? Bapak Ibu, palungan mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Palungan mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Ia yang adalah pencipta dan pemilik alam semesta ini datang ke dalam dunia menjadi manusia.
Ia yang kekal turun ke dalam dunia yang terbatas dengan adanya waktu. Ia raja di atas segala raja, rela turun ke dunia dengan lahir di sebuah penginapan, di mana penginapan itu tempat istirahat hewan dan diletakkan di dalam palungan. Mengapa Tuhan melakukan ini semuanya? Semua ini dilakukan karena saudara, saya, dan semua manusia di bumi ini. Ia datang dengan kerendahan hati untuk melayani saudara dan saya. Seorang dosen mengatakan begini Bapak Ibu, salah satu dosen. Yesus menunjukkan bahwa hidup yang mengutamakan kepentingan orang lain bukanlah perjalanan dari bawah naik ke atas. Dimulai dari kerendahan dan berakhir di puncak kejayaan. Melainkan justru perjalanan dari atas menuju ke bawah kepada kerendahan. Perhatikan di sini. Yesus menunjukkan bahwa hidup yang mengutamakan kepentingan orang lain, yang melayani orang lain itu bukanlah perjalanan dari bawah naik ke atas. Melainkan dari apa? Melainkan justru perjalanan dari atas menuju ke bawah kepada kerendahan. Yesus mulai dari atas turun ke bawah. Di bawah pun kemudian ia berjalan dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih rendah. Dan lebih rendah lagi. Ia mulai dari Allah menjadi manusia, tidak berhenti sampai di situ. Sebagai manusia pun ia mengambil rupa seorang hamba. Ia pun turun lebih rendah lagi dengan mati disalibkan. Ia dilahirkan di kandang dan prestasi puncak yang dicapainya di bumi ini bukanlah menara emas, tetapi apa? Salib. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus benar-benar mengajarkan tentang kerendahan hati. Dia dari atas turun ke bawah, merendahkan diri menjadi manusia, bahkan lebih dari itu. Dia mengambil rupa menjadi seorang hamba dan puncaknya mati di atas kayu salib. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, dunia saat ini mengajarkan kepada kita akan kesombongan diri, memamerkan harta kekayaan, reputasi, tingginya sebuah jabatan, titel, kemampuan diri dan lain sebagainya yang akhirnya membuat manusia lupa akan dirinya, membuat manusia tidak menyadari dan bersandar sepenuhnya kepada Kristus Yesus yang adalah juru selamat. Di dalam pelayanan pun kita tidak luput dengan yang namanya kesombongan dan kebanggaan diri, bukan? Ketika kita dipuji saat melakukan pelayanan, ketika ide kita diterima, bukankah kita juga pernah berkata, siapa dulu dong? Kalau tidak ada aku, gimana jadinya? Janganlah seperti itu. Ideku itu loh yang paling top, yang paling benar. Kita membanggakan diri di dalam pelayanan. Kita menyombongkan diri di dalam pelayanan. Kita justru memuliakan diri. Di mana yang seharusnya sebagai orang-orang yang melayani Kristus seharusnya melayani dengan kerendahan hati dan Kristus yang dimuliakan. Tetapi yang terjadi sebaliknya, kemuliaan dirilah yang diambil. Bapak Ibu, jika sampai terjadi demikian, mari kita mengintrospeksi diri kita.
Setiap kita hendaknya kembali melihat palungan di mana Yesus diletakkan di sana. Di mana di sana terdapat kerendahan hati seorang pribadi yang berkuasa dan berdaulat atas alam semesta ini, bahkan kehidupan kita. Dia rela menjadi seorang hamba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, palungan tiada tempat mengingatkan kita bahwa palungan adalah gambaran penolakan. Palungan tanda kemiskinan, sehingga kita orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus merasakan kekayaan akan anugerah Tuhan. Dan palungan itu mengajarkan tentang kerendahan hati. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami bila di dalam kehidupan ini, kehidupan kami terkadang menolak Engkau. Bahkan terkadang kami membanggakan diri kami mampu, kami bisa. Bahkan kami tidak memiliki akan kerendahan hati ketika kami melayani. Hari ini Engkau kembali mengingatkan kami, mengajarkan kami di mana Engkau lahir di dalam palungan itu. Untuk kami melihat bahwa Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, rela turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menyerupai seorang hamba. Tuhan ingatkan kami, supaya kami terus melihat akan Engkau yang pernah lahir di dunia dan diletakkan di dalam palungan. Di sana ada tanda penolakan, kemiskinan dan kerendahan hati. Namun Engkau melakukannya itu untuk kami manusia yang berdosa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang menolong setiap jemaat-Mu untuk menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman langkah hidup mereka hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian, bawalah aku Yesus. Bait pertama. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga ada perhentian.
dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk doa responsoris. Dengan hormat mengikuti perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita angkat pujian, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha
Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Dan dia merupakan sakramen. Sakramen di dalam kekristenan ada dua, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Oleh sebab itu marilah kita siapkan hati kita, karena Tuhan mengundang kita datang di meja perjamuan untuk turut merasakan, mengenang kasih pengorbanannya. Oleh sebab itu saudara, sesuai dengan peraturan gereja, yang sudah dibaptis dewasa baru bisa ikut perjamuan. Yang belum, masih baptis anak, bisa menunggu sampai setelah disidih. Dan dari rekan-rekan dari gereja lain mungkin yang ada ikut, saudara bisa siapkan hati saudara kalau saudara sudah biasa. Mari kita tenangkan hati kita, kita mohon doa pengampunan, musik mengalun dengan lembut. Tuhan, kami datang hadirat-Mu sebelum menghadap meja perjamuan. Kalau ada dosa yang kami lakukan tidak berkenan terhadap Tuhan dan terhadap sesama, mohon Tuhan sucikan, mohon Tuhan kuduskan dan ampuni dosa kesalahan kami. Kami mengaku Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah yang Allah panjang sabar, lebar kasih-Mu, dalam, luas, tinggi, tidak terukur. Oleh sebab itu dengan rendah hati kamu mengaku kesalahan kami. Sucikan kami, layakkan agar kami layak mengikuti perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Jemaat, mari kita memegang roti dengan tangan kanan kita. Kita bangkit berdiri. Kita memegang roti dengan tangan kanan kita. Yesus pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dengan penuh sukacita. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum, menjadi peringatan akan Tuhan sampai ia datang kembali." Mari dengan ucapan syukur kita minum bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Hamba tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami telah ambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingat kasih pengorbanan Tuhan dan untuk merasakan penderitaan yang Tuhan sudah alami sambil menantikan Tuhan akan datang menjemput kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita nyanyikan bait kedua, "Bawalah aku Yesus, imanku yang terkecil." Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Tuhan tak tinggalkan.
Roh Kudus-Mu. dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara jemaat bangkit berdiri. Mari kita naikkan dosologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, Ketiganya yang mohon selamat sumber berkah. Bapa, kami ucapkan terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Terpujilah Tuhan. Siang ini Tuhan, sebelum berpisah, hamba ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Sepanjang minggu ini Tuhan, mari Engkau memberkati mereka, menyertai mereka, membuat mereka bersuka cita, bersukaria, dan biarlah setiap anak-anak-Mu menikmati hari-hari yang Tuhan berikan dengan ucapan syukur. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan jaga keluar masuk mereka, beri kekuatan kesehatan. Pada minggu berikut kami bisa kembali beribadah bersama. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah dan mohon berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah, lakukanlah firman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai.